Lillah, Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema apakah seperti ini ciri ibadah kita diterima? Masya Allah di segmen sebelumnya udah dibahas ya. Salah satunya adalah tenang dalam menghadapi masalah. Yang kedua was-was atau kita tuh sadar untuk mengingat waktu-waktu sholat. Masya Allah baik kita akan lanjutkan jamaah yang ada di rumah boleh siapin catatannya. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu untuk nonton ini ada tayangan mengenai seorang kakek menangis karena dagangannya nggak laku-laku. Ya Allah sedih banget. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Lihat yang begini mas, pengen saya bantu. Yakin mau sedih ya, bantu Bu. Bu. Aduh, Iya. kenapa jadi kakek-kakek Yakin ibu Ustaz? mau Iya. bantu. Iya. Aduh, sama Bu, semoga kakek-kakek yang tadi tetap semangat berjuang menjalani hidup dan semoga Allah Amin. tambahkan rezekinya ya, Betul. ya Allah. Dengan ibu siapa Sedih, Bu? Ibu Siti Kulsum. Siapa? Siti Kulsum. Oh Ibu Siti Kulsum, Masya Allah. Iya, dari Baik. Majelis Talim Nurul Amalah Sumedang. Oh baik. Ini buat kita semua kalau ada Ya. yang jualan beli ya Bu. Betul. Ibu sukanya kasih pengemis. Pengemis kan gak kerja, dia cuma minta Betul. doang. Tapi itu yang bekerja yang jualan itu pantas untuk kita beli. Betul banget. Baik Ibu, terima kasih ya. Masya Allah. Nah, baik. Ibu, boleh mic-nya? Ya, iya. Silakan duduk Orang kembali, minta Ibu. mic malah salaman. Gak apa-apa. Nah, Masya Allah jamaah nonton yang sedih-sedih gitu ya. Bikin hati kita juga sedih. Nah ini ada kaitannya sama tema kita. Biar nggak salah kita langsung aja panggilkan guru kita Habib Muhammad Syahab. Habib mohon izin Siap. ini bertanya Bib. Bener gak sih Bib? Katanya kalau misalnya kita itu sering menangis karena misalnya sudah melakukan perbuatan dosa atau menyesal karena dosa-dosa kita gitu ya. Terus juga sudah mengakui dosa kita dan tidak mau mengulanginya lagi. Itu adalah ciri bahwa Allah menerima ibadah kita. Nah ini mohon penjelasannya Habib. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan man sarrathu hasanatu wa sa'athu sayyi'atu fahuwa mu'min. Nabi Muhammad mengatakan siapa orang yang senang dengan dia berbuat baik. Tadi habis ngeborong misalnya. Tapi senang berbuat baik itu bukan ujub. Artinya bukan merasa oh saya paling baik. Bukan. Dia senang. Apabila habis ibadah, habis berdoa, habis sedekah, habis mengeluarkan zakat. Nabi katakan man sarrathu hasanatu. Ketika dia habis berbuat baik, dia senang. Dia girang. Mengucapkan artinya puas hatinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasa'athu sayi'atu. Dan ketika dia habis berbuat dosa nyesel. Tapi bukan habis nyesel, selesai nyesel dosa lagi. Nah itu salah namanya enggak nadam, tidak menyesal. Maka Nabi mengatakan man sa'athu sayi'atu, siapa orang yang menyesali habis berbuat kejelekan, habis berbuat buruk, habis berbuat dosa. Dia nyesel betul nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, endingnya enak apa kata Nabi? Fahuwa mu'min. Maka dia masih tergolong orang mukmin. Orang yang beriman kepada Allah. Jadi Nabi katakan orang yang senang dengan perbuatan baiknya, menyesal dengan perbuatan dosanya, bahwa mukmin, maka dia tergolong orang yang mukmin, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sempat juga pernah mengatakan oh sudah kita berbuat dosa saja, artinya nanti juga Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah juga nanti mengampunkan dosa-dosa kita. Nah orang seperti ini fahuwa maghrur. Dia sudah tahu dia ini berbuat dosa. Ketika Anda berbuat dosa dan kau yakin ketika engkau berbuat dosa Allah subhanahu wa ta'ala memandang engkau lagi berbuat dosa fa anta mustahin bin nadrillah. Maka engkau itu sudah dalam betul-betul kehinaan dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berbuat dosa sudah artinya nanti Allah juga ngampunin kita. Sekarang masih muda, kita berbuat dosa saja. Ini fahuwa maghrur. Apa dikatakan ulama fahuwa maghrur? Saat itu ketika dia lagi berbuat dosa, merasa nanti
Allah akan mengampunkan dosa-dosanya, maka dia sudah menggampangkan perbuatan dosa di hadapan Allah. Fahuwa maghrur, maka dia sudah tertipu daya dengan muslihatnya syaitan. Ya Allah, kadang kita tuh ngerasa masih muda ini, nanti tobatnya di umur 50-an aja, 60. Nah, Gitu, ini gimana? masalah besar. Mending kalau nyampe ya Beb umurnya, kan Betul. kita nggak tahu ya. Jadi intinya orang yang betul-betul menyesal dengan perbuatan dosanya, insya Allah termasuk ibadah dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Baik, wa Masya Ta'ala. Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habib Muhammad Syah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum saya kasih kesempatan jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita langsung. Sekarang saatnya, nah sudah berdiri di samping saya. Saya yang mau nanya. Sekarang Ustadz mau bertanya dulu. Kita masuk di segmen Ustadz Ustadz bertanya, kami menjawab. Sekali lagi dong, belum kompak Ustadz. Ustadz bertanya. Kami menjawab. Wah, ibu itu paling lincah. Ayo boleh, silakan Ustadz. Mungkin dia jamaah baru kali. Iya, kenapa? Beda ya? Karena nggak dapat kudung. Ayo berdiri Bu. Iya. Coba perkenalkan namanya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Sari. Ratna Sari. Iya, Kayak Desi Ratnasari. Beda. dari Majelis Taklim Nurul Amanah Sumedang. Sudah ketahuan kalau dia jamaah baru. Baik. Gak Ibu apa-apa. Bu Ratna, Iya. pernah nggak Ibu tiba-tiba duduk-duduk atau jalan tiba-tiba muncul ibu-ibu tiba-tiba salawat? Insya Allah pernah Ustadz secara tidak sadar. Tepuk tangan dulu dong. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam Ya. alaika. Tahu nggak? Dengan bersalawat itu tanda ibadah kita diterima. Tiba-tiba Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Ketika mulut kita berkomat kamit dengan komat kamit salawat. Karena salawat itu hebat loh. Keistimewaan salawat. Meskipun bermain, bercanda, tidak sengaja, tidak ada wudhu, tetap diterima. Hebatnya itu salawat. Satu-satunya kalimat yang boleh kita baca ketika pembacaan khutbah Jumat, kita duduk-duduk, ngaji nggak boleh, zikir nggak boleh, tapi salawat boleh. Hebatnya itu salawat. Maka tanda diterimanya amalan ibadah kita ketika timbullah bersalawat. Innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah saja bersalawat. Salawatnya Allah adalah rahmat. Salawatnya malaikat adalah permohonan ampunan buat kita. Dan salawatnya kita agar kita masuk dalam golongan yang selamat. Mau selamat Bu? Mau. Salawat. Mau dapat syafaat? Mau. Salawat. Bersalawat itu Masya Allah. Sekali kita bersalawat, Allah balas 10 salawat. 10 salawat, Allah balas 100. Baca 100 kali salawat, maka diberikan 3. Pahala, ampunan, derajat. 1, 2, 3. Pahala, ampunan, derajat. Bu, mencintai sesuatu harus sering-sering menyebutnya. Jadi ibu bagus kalau sering-sering bersalawat. Tunggu dulu, nih kalau mau doanya diijabah, baca salawat dulu baru berdoa lalu tutup salawat. Jadi salawat itu pengapitnya. WA-nya bisa nyampe nggak kalau nggak ada sinyal? Nah, kalau kita dulu nelpon bisa nggak sampai kalau tidak ada pulsanya? Nggak bisa. Kalau dulu surat, bisa nggak sampai suratnya tanpa perangko? Nggak bisa. Enggak. Maka perangkonya, pulsanya, sinyalnya adalah salawat. Jadi tidak bisa orang berdoa saja tanpa baca salawat. Jadi perbanyak baca salawat.
Waduh, apalagi kalau udah di blok ya. Nggak bisa ya. Susah. Gimana mau nyampe? Kita ini mendapat rahmat kasih sayang Allah karena Nabi. Betul. Makanya dekat-dekatlah dengan cucu Nabi. Masya Tahu Allah. nggak cucu Nabi? Siapa? Nah, ya. Kau nunjuknya ke dirinya sendiri. Nabi Adam, Baik, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong Bu, Masya Allah. Tadi Ustadz Maulana sudah bertanya sama jamaah yang ada di studio. Nah sekarang saatnya saya kasih kesempatan untuk jamaah untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Mau nggak Bu? Mau nggak Bu? Nah gitu dong, kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, untuk jamaah yang ada di studio yang mau bertanya boleh angkat tangan yang tinggi Bu, biar nanti saya pilih. Angkat tangan yang tinggi yang mau bertanya Bu. Jauh-jauh dari Sumedang gak mau nanya Bu, rugi banget ya Allah. Silakan, Ibu namanya siapa dari Majelis Taklim mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tanya dong, warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ibu. lihat ke sana dong. Oh. Nah, perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Entin Sumartini dari Majelis Taklim Nurul Amanah Kabupaten Sumedang. Kenapa dicopot Ustadz sendalnya? Supaya serata. Seukuran. Baik. Saya mau tanya kepada Ustadz Syam. Oh Ustadz Syam, padahal Ustadz Maulana udah berdiri di sampingnya. Mau nanyanya sama Ustadz Syam. Baik, Ya silakan. Butin. Ya. Dulu saya pernah melihat anak perempuan gak pernah pakai kerudung. Orang tuanya pernah menyuruh pakai kerudung, tapi anaknya itu gak mau melepasnya ya. Nah sekarang dia udah pakai kerudung, merasa nyaman dia. Nah ciri, apakah itu ciri ibadahnya diterima gitu? Ketika sudah merasa nyaman dengan aturannya Allah. Baik, itu aja Bu pertanyaannya? Iya. Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Makasih Ustadz. Sami-sami boleh silahkan duduk kembali. Ustadz Syam boleh langsung dijawab pertanyaannya Baik, silakan. tabi guru Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Selanjutnya ciri orang yang ibadahnya diterima menurut ulama kita adalah ketika mereka sudah nyaman dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi disebutkan guru kita bahwa ciri orang mencintai adalah sering menyebutnya, dan ciri orang mencintai selanjutnya adalah ketika mereka sudah tidak berpikir lagi tentang dirinya tapi hanya berpikir tentang yang dicintainya. Contoh misalnya, mungkin dia keinginannya pengen warnain rambut, pengen ngapa-ngapain rambutnya, pengen pamer sana sini, pengen juga tuh upload foto tidak pakai kerudung, tapi dia sudah tidak memikirkan dirinya lagi, dia memikirkan aturan yang dicintainya, aturannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, tapi Nabi Muhammad SAW tidak fokus dengan ujiannya. Kenapa? Karena dia tahu dia sudah tidak memikirkan lagi tentang dirinya, tapi yang difikirkan adalah yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ketika dia sholat dia tidak memikirkan dirinya, ketika dia puasa dia tidak memikirkan lagi tentang lapar dan hausnya, tapi yang difikirkan adalah ridhonya Allah
Subhanahu wa taala. Kenapa bisa dianggap sebagai orang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi dikatakan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Karena memang diutus malaikat dari langitnya Allah Subhanahu wa taala, turun malaikat itu membawa ketenangan di dalam hatinya sehingga dia menjalani aturan Allah Subhanahu wa taala dengan sangat nyaman. Dia nutup auratnya, dia nutup daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terbuka dengan rasa nyaman dan damai. Kenapa nyaman dan damai? Ini bukan tentang fashion, ini bukan tentang kecantikan, ini bukan tentang pamer, ini adalah tentang taat aturan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Masya Allah. seluruh muslim harus pakai hijab? Nah, harus. Enggak dong, yang Oh, enggak. laki-laki enggak. Oh, ya iyalah. Saya kalau pakai hijab juga bingung istri Apakah saya. seluruh perempuan muslim harus pakai hijab? Harus. Enggak juga dong, yang balik belum. Oh, Ya, bukan. baik. Ini Apakah pertanyaan. semua yang balik muslim harus pakai hijab? Harus. Enggak juga dong, kalau dalam rumah enggak apa-apa. Ya Allah, ini pertanyaannya menjebak semua. Baik, terima kasih Ustaz Syam. Boleh tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Baik jamaah, nah ini tadi katanya Ustadz Maulana itu ada info yang menarik, yang sayang banget kalau kita lewatkan. Kira-kira ada info apa sih Ustadz Maulana? Iya, sebenarnya kalau kita suka berbagi itu bagian daripada ibadah kita sudah diterima juga. Oh, betul. Karena ada rasa kepuasan. Betul. Makanya kita berdonasi yuk. Nih Nah. ada CT Arsa Foundation yang terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah terbaik dengan cara men-scan QR CT Arsa Foundation di bawah ini. Ayo cepet. Ayo tuh jamaah, yuk terus berdonasi melakukan kebaikan supaya kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.